Hai teman-teman, kembali bersama saya Evelyn di channel Pokemon Pet. Ya, topiknya hari ini adalah penyebab Joey Sugar Glider di reject induknya. Nah, simak videonya ya. Oke, berdasarkan pengalaman saya, ini saya tulis, saya kumpulkan. Saya menemukan ada 5 hal kenapa Sugar Glider Joey itu di reject induknya. Jadi yang pertama bisa dikatakan bahwa usia induk yang terlalu muda. Indukan betina itu idealnya itu dikawinkan ketika usia 8-12 bulan, berkisar antara itu. Terkadang itu kalau Sugar Glider jantan biasanya umur 8 bulan itu dia mulai birahi, mulai kawin. Kemudian kalau betina itu kadang-kadang bisa agak lambat, jadi sekitar 8 bulan sampai 12 bulan durasinya. Jadi alangkah baiknya kalau kalian memelihara Sugar Glider, yang betina itu lebih tua daripada yang jantan. Kalau misalnya jantannya lebih tua, ketika jantan umur 8 bulan sudah mulai birahi, yang betina itu belum siap, nah maka jantan akan memaksa betina untuk dikawinin. Nah, itu bisa membuat induk ini tidak siap. Kemudian ketika dia punya Joey, dia akan cenderung tidak merawat Joey-nya. Kemudian Joey-nya itu di reject gitu teman-teman. Jadi usia ini sangat penting ya, jangan mengawinkan indukan Sugar Glider dengan usia yang terlalu muda, nanti bisa berakibat Joey-nya di reject, kan sayang banget gitu kan. Yang kedua, bisa saya katakan kalau memang kenapa Joey-nya sampai di reject itu, yang kedua karena Joey-nya itu memang tidak sempurna atau dalam arti cacat. Jadi si induk ini memiliki insting kalau dia itu bisa tahu kalau misalnya anaknya ini tidak sempurna atau misalnya cacat, dan mungkin menurut penilaian si induk ya, nggak bakalan anak ini bisa selamat nanti hidup sendiri, nggak bisa mandiri gitu. Jadi akhirnya Joey itu kemudian di reject sendiri sama induknya, dibuang, kasarannya dibuang itu karena anaknya itu kurang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ini salah ownernya. Yang ketiga ini bukan salah induknya atau salah Joey-nya ya, tapi yang ketiga ini salah ownernya. Dalam artian seperti ini, Sugar Glider kalian lagi IP, kemudian OP, sudah mulai kelihatan Joey-nya menyusui dan sebagainya. Nah, kita sebagai owner itu ketika kan nggak sabaran gitu kan ya, kepingin banget lihat Joey segera pegang-pegang Joey-nya. Nah, kemudian Joey yang kalian pegang itu kan otomatis baunya akan berubah. Nah, bau yang berubah kemudian itu bisa menyebabkan induk ini kemudian menjadi resah gitu ya, resah atau merasa terancam karena ada bau-bauan lain yang mungkin dia tidak kenal. Tapi kebanyakan kalau misalnya kita sudah bonding banget sama si induk ini, ibu Sugar Glider ini, dan ibu ini sudah mengenal sekali dengan bau kita, biasanya ini tidak jadi masalah teman-teman. Yang jadi masalah ketika bau tangan kita yang melekat pada anaknya itu adalah bau yang tidak dikenal oleh induk Sugar Glider ini, yang kemudian induknya ini merasa terancam dan kemudian ya bisa berakibat Joey-nya itu tadi di reject gitu. Jadi kalau kalian misalnya punya Sugar Glider seperti saya ini ya, saya itu nggak berani megang Joey yang belum lepas sapi. Paling nggak itu saya nunggu itu Joey-nya itu dari tanggal OP itu 1 bulan. Jadi dia bisa udah mandiri, katakanlah dia sampai di reject induknya, dia masih bisa mandiri, bisa makan sendiri dan selamat. Saya takut. Jadi saya menghindari hal tersebut dengan membiarkan Joey itu ada di dalam asuhan induknya, nggak saya pegang-pegang sampai usianya 1 bulan dari OOP
Jadi saya nggak ambil resiko itu ya teman-teman. Yang keempat itu pernah saya jumpai sugar glider saya itu anaknya di reject padahal udah cukup besar. Jadi induknya menolak untuk menyusui anaknya. Kemudian saya kembalikan lagi ke induknya, sama induknya tidak digigit atau dimakan, dikanibal itu enggak, tapi induknya dibuang dari pouch. Jadi anaknya itu nangis terus gitu ya di bawah itu. Saya kembaliin lagi, besoknya dibuang lagi, saya kembaliin lagi, besoknya dibuang lagi. Akhirnya induknya ini mau kembali menyusui Joey-nya gitu. Setelah Joey-nya udah agak besar ya, saya pandang itu dia bisa survive sendiri. Akhirnya saya ambil dari induknya, saya takut dibuang induknya lagi. Kemudian induknya saya periksa, ternyata, nah ini yang penyebab keempat ya, induknya kenapa reject Joey-nya itu tadi, ternyata induknya itu sudah hamil lagi saudara-saudara. Jadi dia sudah ada Joey-nya di dalam pouch-nya itu yang bikin induknya ini tadi mungkin dia kebingungan ya, atau mungkin kewalahan karena dia sudah di dalam pouch, dia lagi in pouch tapi dia juga lagi menyusui anaknya gitu. Jadi kedobelan gitu. Saya waktu itu juga sempat heran, biasanya si sugar glider tidak seperti itu, tapi mungkin ini tipe pejantan yang seneng kawin gitu, jadi bisa kedobelan itu anaknya. Itu alasan keempat ya. Yang kelima ini yang paling sering dijumpai. Kenapa sugar glider Joey itu di reject sama induknya? Itu karena induknya itu stres gitu. Jadi stres itu dalam artian gini, pertama dia kurang nutrisi. Jadi kalian tahu ya, sugar glider tuh makannya nggak cuma bubur sun aja, jadi dia juga butuh protein, terutama di masa-masa kehamilan dan menyusui. Itu protein tuh harus kalian sediakan, bisa berupa ulat Hongkong atau ulat Jerman, kemudian bisa berupa telur rebus, tahu rebus, atau bisa juga dada ayam yang direbus tanpa bumbu. Nah, itu adalah asupan protein yang diperlukan induk ketika dia sedang IP atau sedang OOP. Kalau nutrisi itu tidak terpenuhi, induk ini bisa stres. Kemudian dia akan mencari sumber protein yang tersedia di dalam kandangnya saat itu. Yaitu apa? Ya, Joey-nya itu akan dimakan hidup-hidup. Itu jadi pastikan bahwa kebutuhan nutrisi induk itu tercukupi selama masa kehamilan dan masa menyusui. Selain nutrisi yang kurang, induk itu bisa juga stres karena kondisi kandang yang terlalu kotor. Jadi kandang yang jarang dibersihkan, kandang yang udah berkarat, itu bisa bikin indukan stres. Jadi pastikan kandangnya harus bersih. Terus kemudian suara-suara bising. Saya pernah ya, waktu lagi renovasi rumah, saya biarkan tuh sugar glider itu cuman saya tutupin gitu supaya nggak kena debu. Nah, asap rokok campur dengan musik ya karena banyak orang kerja ya, musik yang keras, kemudian suara orang kerja yang sangat keras itu sangat mengganggu sugar glider ini. Jadi selama saya merenovasi rumah itu kurang lebih ada 4 kandang itu Joey-nya itu di reject semua teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ya, kalau misalnya menaruh kandang sugar glider yang baik itu lebih baik kalian tempatkan di tempat di dalam kamar yang tidak banyak orang lalu lalang. Kemudian kamar itu kalau bisa tertutup dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi sinar matahari secara langsung juga bisa bikin sugar glider ini stres, kemudian berakibat mereject Joey-nya. Ini yang terakhir, kemarin itu ada indukan yang tiba-tiba Joey-nya di reject. Terus kemudian satu hari itu saya tahu dia lagi IP, terus kemudian saya lihat itu induknya ini muntah.
kemudian anaknya itu yang di dalam kantung itu dikeluarin semua saja. Terus kalau ada sugar glider sakit, yang perlu kalian lakukan harus kalian pisah dari jantannya. Setelah dipisah, terus kemudian ya itu anaknya di-reject. Saya lihat dia muntah-muntah, kemudian terus saya obati, tapi anaknya yang 2 itu tidak bisa selamat gitu. Jadi indukan yang sakit itu bisa mengakibatkan merijek joinya juga. Tapi jangan lupa klik subscribe, like videonya, dan bagikan informasi ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.